Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Pratama Moguginta, NIM 18031018, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Manado. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga sederhana dan juga bunga majemuk. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Baiklah, saya akan menjelaskan. Bunga sederhana dan bunga majemuk. Nama Andre Pratama Mokuginta, NIM 18031018, mata kuliah Analisis Teknik Biaya. Baik, saya langsung saja. Bunga, ketika seseorang meminjam uang dari pemberian pinjaman untuk uang atau bank, lembaga keuangan apapun, sejumlah biaya tambahan dibebankan oleh entitas pemberian pinjaman untuk pengguna uang, yaitu disebut bunga. Tingkat bunga ditentukan bersama oleh kedua belah pihak. Bunga dapat dibebankan dalam dua cara, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang pertama adalah jenis bunga di mana bunga hanya dibebankan pada jumlah pinjaman, tetapi dalam kasus bunga terakhir dihitung pada jumlah yang dipinjamkan ditambah bunga yang terakumulasi. Dan bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dibebankan sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan atau pokok untuk seluruh periode pinjaman. Contoh paling umum dari bunga sederhana adalah pinjaman mobil, di mana bunga harus dibayar hanya pada jumlah asli yang dipinjamkan atau dipinjam. Dan rumusnya itu bunga sederhana sama dengan Pi kali I kali N, di mana Pi sama dengan jumlah pokok dan I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah tahun. Sebagai contoh, jika Anda meminjam Rp1000 dari teman Anda 10% per tahun selama 3 tahun, maka Anda harus mengembalikan Rp1.300 kepada teman Anda di akhir tahun ketiga. 1.000 untuk kepala sekolah dan 300 sebagai bunga. Karena menyimpan jumlah itu untuk diri sendiri, jika kami menjumlahkan pokok dan bunga, maka itu akan dikenal sebagai jumlah. Satu hal yang harus diingat adalah semakin banyak uang dan periode, semakin tinggi bunga. Dan kita masuk ke bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung sebagai persentase dari pokok yang direvisi, yaitu pokok asli ditambah bunga yang terakumulasi dari periode sebelumnya. Di sini bunga hanya dibayar atau pokok pinjaman serta bunga yang timbul selama jangka waktu pinjaman. Interval waktu antara dua periode pembayaran bunga dikenal sebagai periode konversi. Pada akhir periode konversi bunga seperti periode konversi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Diperparah harian, mingguan, bulanan, triwulan, tengah tahunan setiap tahun. Biasanya bank bayar bunga setiap setengah tahun, tetapi lembaga keuangan memiliki kebijakan membayar bunga setiap triwulan. Dan rumusnya yaitu bunga majemuk sama dengan Pi dalam kurung 1 tambah I N kurang 1, di mana P sama dengan kepala sekolah, N sama dengan jumlah tahun, dan I sama dengan tingkat buang per periode. Dan inilah salah satu kesimpulannya. Bunga adalah biaya untuk menggunakan uang orang lain. Ada banyak alasan untuk membayar bunga seperti nilai waktu uang, inflasi, biaya peluang, dan faktor risiko. Minat sederhana cepat untuk dihitung, tetapi bunga majemuk praktis sulit. Jika Anda menghitung baik bunga sederhana dan bunga majemuk untuk pokok, nilai, dan waktu tertentu, Anda akan selalu menemukan bahwa bunga majemuk selalu lebih tinggi daripada bunga sederhana karena efek
majemuk di atasnya. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan materi dari saya tentang bunga sederhana dan bunga majemuk. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.